Saudaraku sekalian, pernahkah panjenengan sekalian mendengar anekdot orang miskin dilarang sakit? Paling tidak ada dua peristiwa getir ini mungkin bisa mewakili. Pertama, kematian pasien miskin RSUD Bulukumba di kantor Dukcapil saat mengurus KTP elektronik sebagai prasyarat pelayanan BPJS Kesehatan. Kemudian kematian dua orang bayi ketika dilahirkan dengan pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Jombang dan di Puskesmas Tembilahan. Sobat sekalian, bisa membayangkan bagaimana bila liberalisasi sistem kesehatan semakin merangsek. Inilah yang dikhawatirkan banyak kalangan dengan rancangan undang-undang Omnibus Law Kesehatan, RUU Omnibus Law Kesehatan. Liberalisasi yang nampak dalam RUU Omnibus Law Kesehatan ini adalah terbukanya impor tenaga kesehatan asing dan bebasnya asing berinvestasi dalam bidang kesehatan, serta adanya upaya penghapusan peran organisasi profesi atau ID dalam pengawasan, pembinaan, penerbitan rekomendasi, terutama dalam surat tanda registrasi bagi dokter dan nakes. Hal inilah yang mendorong puluhan ribu rekan-rekan kita tenaga medis dan kesehatan demo di gedung DPR RI Senayan Jakarta pada hari Senin 5 Juni 2023 dengan satu tuntutan: stop pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law ini. Topik kritis RUU Omnibus Law Kesehatan seharusnya berfokus pada penuntasan problem serius kesehatan saat ini, yaitu kelalaian negara dalam menjamin kebutuhan tiap individu publik terhadap pelayanan kesehatan dan akar persoalannya. Kelalaian itu berlangsung sejalan dengan dilegalkannya liberalisasi sistem kesehatan yang berujung pada kesengsaraan publik dan tergadainya idealisme insan kesehatan. Harga pelayanan kesehatan juga terus melangit. Di samping itu, seiring meluasnya cakupan pelayanan BPJS Kesehatan, kualitas pelayanan makin elitis dan makin jauh dari harapan. Diskriminasi pelayanan kesehatan pun kian kronis dan meluas. Ini dari sisi masyarakat, khususnya pasien. Dari sisi keberadaan dokter dan insan kesehatan lainnya, kelalaian negara melalui pelegalan liberalisasi sistem kesehatan tidak kalah serius bahayanya. Idealisme dan dedikasi insan kesehatan sebagai ujung tombak pelaksanaan pelayanan kesehatan dibajak oleh berbagai bisnis korporasi, mulai dari bisnis institusi pendidikan tenaga kesehatan, industri farmasi, kemudian lembaga keuangan kapitalis BPJS Kesehatan sebagai pembiaya hingga rumah sakitnya. Sedulur sekalian, inilah pil pahit kelalaian negara yang harus ditanggung oleh masyarakat, dokter, dan tenaga kesehatan lainnya. Ini adalah konsekuensi logis akibat penerapan peraturan perundang-undangan yang sekuler, yang meliberalkan bidang kesehatan. Walhasil, kita butuh saat ini kehadiran solusi Islam. Fungsi negara dalam Islam harus benar-benar hadir menjamin kesehatan masyarakat dengan pelayanan yang prima, adil, dan berbiaya murah, kalau perlu gratis. Dengan kekayaan alam yang melimpah di negeri ini, berpeluang besar menggratiskan pelayanan kesehatan dan memberikan pelayanan yang prima kepada rakyat secara keseluruhan.